Masih ingat dengan Honda SCE Concept yang dipamerkan tahun lalu oleh Honda di Indonesia? Sekarang sudah nongol bentuk produksi massalnya, tapi namanya beda karena kalau waktu itu namanya Honda SCE ya, skuter elektrik. Nah, sekarang namanya fixnya adalah Honda CUV-E, agak-agak susah ya, CUV gitu ya. Nah, ini dinamai berdasarkan motor listrik pertama yang dibikin oleh Honda tahun 94. Jadi kalau kita mau lihat evolusi motor setelah 30 tahun, ini adalah motornya. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya sempurna juga, dan Indonesia dipilih menjadi tempat untuk peluncuran perdana dari seluruh dunia, world premiere dari Honda CUV-E ini. Honda belum bisa menyebutkan harga pastinya, hanya menyebutkan harga kira-kira range, itu mulai dari 53 sampai 57 juta rupiah untuk yang tipe terendah. Terus ada lagi yang 57 sampai 61 juta, itu yang tipe lebih tingginya, dia ada semacam koneksi dengan handphone. Harga 53 itu sudah dengan 2 baterai. Jadi kalau nggak pakai baterai, motor ini harganya 33 juta rupiah. Dapat 2 baterai seperti ini, Honda Mobile Power Pack. Satu baterai kan Honda bilang ini 10 juta. Jadi kalau dapat 2 baterai harganya 20 juta. Persis jadi 53 juta. Kita akan bedah satu persatu motornya seperti apa. Kelihatan dari konsep waktu itu ya, itu nggak jauh beda sama hasil produk massalnya. Jadi bentuknya layaknya sebuah skuter. Jadi bannya 12 inci depan dan belakang, dan depan dan belakang itu peleknya ternyata pelek palang dengan ban yang juga sama depan dan belakang. Dan kita lihat dia punya bodi yang sama gembungnya. Model lampunya juga masih mirip ya dengan konsepnya ya. Baik yang di depan kayaknya ini belum kelihatan nyala sebenarnya ya lampunya ya. Mungkin di sebelah sana udah kelihatan nyala lampunya, semuanya sudah LED. Sebenarnya di belakang lampunya kalau kita lihat seperti ini, masih mirip dengan konsepnya, mungkin sedikit berbeda hasil akhirnya. Tapi yang berbeda adalah spakbor bawah nih, karena di konsep dia model spakbornya terpisah, tapi ternyata kemarin kita telisik di paten dari motor ini, dia spakbornya menyatu dengan bagian bodi bagian atas, jadinya seperti ini. Dan kalau lihat dari bodinya, keseluruhan bentuk belakang ya, dia kelihatan memang tidak seperti motor listrik yang rata-rata di belakang kopong. Karena di sebelah kiri sini tetap ada semacam box yang kalau di motor kayak skuter Matic itu adalah otak Matic-nya. Kalau di sini dia adalah lengan ayun yang menyatu dengan motor listriknya ada di sebelah kiri. Nanti kita bicara soal motor listriknya seperti apa. Cuman bedanya sama motor bensin adalah di sebelah kanan dia nggak punya knalpot, dah itu aja. Jadi di sebelah kanan ini kelihatan peleknya terekspos dengan sempurna karena nggak ada komponen apapun di sebelah kanan. Menarik ya. Lalu yang bisa kita omongin lagi, dia beberapa komponen yang waktu itu nggak ada, sekarang mulai kelihatan ya, karena mulai kelihatan ada keyless-nya, terus ada seat opener, terus mulai kelihatan kalau bisa dilihat di sini, itu tempat baterainya ada di bawah jok. Jadi kompartemen di bawah jok itu semua buat 2 baterai yang akan dipakai di situ. Jadi bagasinya hampir kepake semua ya buat baterai ya. Jadi hampir sama sekali tidak menyisakan tempat space buat simpan apapun. Mungkin di belakang sini kita nggak tahu karena belum dibuka bagasinya, baru kelihatan bukaan seperti itu aja. Sementara baterainya posisinya ya di situ dengan model baterai yang mirip sama Honda IM1i. Dengan model penguncinya juga sama, jadi baterainya begitu dimasukin ke dalam, dia ada soketnya di bawah sini yang langsung nyemplung ke dalam, dan dia ada penguncinya juga sama persis lah ya. Terus baterai ini juga nanti disiapkan model swap. Jadi modelannya sama IM1i. Anda bisa punya pilihan, Anda mau beli chargernya, karena chargernya belum termasuk di harga ini. Jadi si off-board chargernya itu berbeda harganya. Atau Anda mau pilih model yang Honda e-swap ya. Kalau e-swap Anda bisa swap di beberapa tempat yang nanti mereka siapkan. Kayak misalnya di dealer atau di mana, kita juga belum tahu. Mereka lagi mengembangkan itu. Lalu bagaimana dengan
mesin listriknya. Nah, kita lihat sekarang. Dia punya motor yang rated outputnya sekitar 4 kW, tapi kalau dibetot, dia bisa mengeluarkan tenaga sampai sekitar 6 kW. Nah, menarik nih dia, mesinnya itu ada di sebelah kiri, jadi kemungkinan ada reduction gear di sebelah sini. Kelihatan ya, terekspos itu ada reduction gearnya sebelum masuk ke as roda menuju ke pelek 12 inci. Dan peleknya itu agak beda sama motor listrik Cina. Kalau motor listrik Cina tuh dia memutuskan untuk memisahkan remnya ada di luar pelek, sehingga remnya biasanya rem cakram. Tapi Honda tetap bertahan di rem tromol. Jadi rem depannya cakram, rem belakangnya tromol, dan karena di belakangnya hanya ada satu doang ke sebelah kiri, di sebelah kanan nggak ada apa-apa, jadi shock breaker tunggal. Tapi remnya sudah kombi brake ya, depan dan belakang. Nah, bagaimana dengan baterainya? Otomatis ya baterainya sama dengan Honda IM1i yang spesifikasinya pun sama. Jarak tempuh maksimal yang bisa ditempuh adalah 80,7 km dengan kecepatan tertinggi 83 km per jam. Dan dia ada 3 riding mode, dari Eco, Standard, dan Sport. Nanti kita akan lihat seperti apa rasanya dan bagaimana pada saat dikendarai kalau motor ini sudah bisa kita pegang-pegang. Di sini kita belum boleh pegang sama sekali, tapi kita bisa lihat sedikit speedometernya. Coba. Nah, di speedometer selain ada speedometer juga ada range, terus ada mileage, terus ada sini nggak ada input baterainya, jadi baterai missing dibeli. Terus ada riding mode juga kelihatan di situ, terus ada navigasi. Nah, khusus untuk Honda CUV ini ada dua varian, yang paling murah yang tanpa fitur navigasi, yang mahal tentu ada fitur navigasinya, jadi ada koneksi dengan handphone Anda. Nah, kira-kira itu yang bisa kita bahas sekarang, karena motornya belum bisa kita pegang-pegang, tapi bentuknya menarik ya. Bunder-bunder, mirip sama konsepnya. Sayangnya, bodi yang belakang itu, yang gendut itu, ya hanya benar-benar dedicated buat naruh baterai. Gimana pendapat Anda? Harganya sekitar 50 jutaan lebih. Silakan tulis komentar Anda di bawah. Kalau memang Anda tertarik, kemungkinan sudah mulai bisa delivery di akhir tahun ini. Mungkin tahun depan mereka sudah mulai menyiapkan komponen TKDN-nya 40%. Dan kita nggak tahu tahun depan kalau memang bisa TKDN 40%, apakah masih ada subsidi dari pemerintah, kita nggak tahu. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga yang sudah subscribe ke Autorider. Silakan subscribe kalau Anda perlu dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih yang sudah like dan main-main juga ke website kami www.autorider.com. Pantau juga kami di sosmed kami, di Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Bye, sampai jumpa.